Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Beatrice Krista Bertarigan dengan NIM 22124420004. Jadi pada hari ini saya akan membawa dua topik, yaitu yang pertama, fungsi dan peran kewirausahaan, serta Ghazan Aska Ghaffara yang menjadi sosok wirausaha inspiratif pendiri Janana Chips. Pertama kita akan membahas tentang topik pertama, yaitu fungsi dan peran kewirausahaan. Yang pertama, ada pengelompokan wirausaha menurut Rupke. Ada 3 pengelompokan wirausaha menurut Rupke. Yang pertama, yaitu wirausaha rutin. Wirausaha rutin adalah wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Yang kedua adalah wirausaha arbitrase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan, pengetahuan dan pemanfaatan. Yang ketiga yaitu wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam perkenalan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Yang kedua ada pengelompokan menurut Jimerer. Ini juga ada 3. Yang pertama yaitu ada part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya hanya sebagai hobi. Yang kedua yaitu home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal kita. Yang ketiga yaitu co-preneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Baiklah, yang ketiga ada tentang fungsi makro dan mikro wirausaha. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha yang baru. Baiklah, kita akan masuk ke topik kedua, yaitu Ghazan Aska Ghaffara, sosok wirausaha inspiratif pendiri Janana Chips. Jadi ada 10 fakta unik tentang sosok wirausahawan inspiratif Ghazan Aska Ghaffara. Yang pertama, Ghazan Aska Ghaffara lahir dari keluarga sederhana. Ghazan Aska Ghaffara merupakan sosok muda yang bukan lahir di keluarga yang berada. Ghazan lahir di Bandung pada 27 Juli 1995. Masa kecilnya dipenuhi dengan pengalaman dan kejadian yang tidak mengenakan, sehingga Ghazan kecil hidup hanya dengan kakak dan ibunya yang berganti peran dari ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan di masa kesulitan itu, Ghazan dan keluarganya tidak mampu membeli telur untuk makan. Namun pengalaman pahit tersebut telah membangkitkan semangat Ghazan untuk berwirausaha demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi faktor kesuksesan Ghazan di masa depan. Selain itu, kesuksesan pemuda kelulusan SMA Negeri 17 Bandung ini juga didukung dari kegemaran Ghazan sejak kecil, yaitu Ghazan gemar membaca buku bisnis dan motivasi pebisnis sukses. Ya meskipun tidak bertemu secara langsung, para pebisnis sukses dari buku yang sudah dibaca oleh Ghazan bisa dijadikan guru atau mentor bagi Ghazan. Ya, dan fakta yang kedua yaitu mulai membuka usaha di usia 16 tahun. Keinginan kuat untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik mendorong Ghazan untuk membuka bisnis. Ia memberanikan diri memulai bisnis saat usia 16 tahun. Ketika itu Ghazan mengawalinya dengan membuka warung makan ayam tulang lunak bermerek Ayam Res, dibantu oleh 2 orang karyawan. Namun usaha kuliner tersebut hanya bertahan selama 1 tahun 1 bulan, yang akhirnya bangkrut disebabkan kurangnya modal dan letak warung yang kurang strategis. Setelahnya pada tahun 2013 Ghazan mencoba lagi membuka bisnis baru, yakni berjualan risoles. Bisnis tersebut sempat tumbuh dan berhasil membuka cabang di 3 titik, namun
bisnis risolesnya terpaksa gulung tikar karena banyak koki yang mengundurkan diri dari bisnis risoles tersebut. Gazan sendiri menyebut bahwa kegagalan bisnis-bisnis tersebut disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman dalam berwirausaha. Fakta yang ketiga yaitu pengalaman gagal hingga lahirnya Zanana. Ide bisnis Zanana Chips ini bermula ketika Gazan tengah melamun dirinya berharap dapat menikmati cemilan keripik pisang coklat khas Lampung. Saat itu keripik pisang khas Lampung memang sedang menjadi oleh-oleh yang digemari masyarakat. Terlebih dari keripik tersebut hanya tersedia di Lampung saja. Keterjangkauannya masih belum tersedia. Ia sempat mencoba bertanya ke teman-temannya dan respon yang dihasilkan menunjukkan jika keripik pisang Lampung memang ramai peminat. Dari sinilah Gazan berniat untuk membuat keripik pisang coklat seperti keripik coklat khas Lampung, tetapi dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ditambah lagi sejarah membuktikan keripik pisang Lampung sukses menjadi oleh-oleh khas Lampung selama belasan tahun. Fakta yang keempat yaitu modal pinjaman Gazan yaitu 1 juta rupiah. Tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti bisnis sebelumnya, tepat pada 28 November 2013, Gazan mantap untuk merintis bisnis Zanana Chips dengan modal minimal uang 1 juta rupiah. Merupakan modal pinjaman, ditambah Rp50.000 dari hasil menabung, digunakannya sebagai modal untuk memulai bisnis ketiganya dengan meriset resep terbaik dari tangannya sendiri. Kurang lebih 1 bulan setelah mencoba-coba, Gazan menemukan resep bumbu coklat pertamanya. Produksi perdana yakni mengemas 30 bungkus keripik pisang dan telah dibumbui serbuk coklat manis. Resepnya dijual dengan harga hanya Rp10.000. Selama lebih dari 2 bulan, Gazan menggunakan strategi harga murah dan gratis ongkos kirim agar banyak orang yang berani mencoba dan memberinya masukan untuk menyempurnakan produknya. Keterbatasan modal yang Gazan miliki membuatnya harus berpikir keras dan lebih kreatif agar produknya bisa booming dan laris di pasaran. Sementara nama brand Zanana bermula dari salah seorang teman yang menyarankan nama gabungan antara Gazan dan banana menjadi Gazanana. Olehnya 2 huruf pertama dihilangkan dan jadilah brand resmi Zanana. Dari 30 bungkus produksi perdana Zona yang terjual habis, uang hasil penjualan diputar lagi hingga terus berkembang dari 30 bungkus menjadi 50, 60 hingga ratusan bungkus. 30 bungkus menjadi 50, 60 hingga ratusan bungkus. Fakta yang kelima yaitu omset 200 sampai 400 juta rupiah. Gazan terus menekuni usahanya. Kini Gazan Aska Gavara mampu menjual sebanyak 500 hingga 600 bungkus per harinya. Sukses dengan omset 200 juta rupiah hingga 400 juta rupiah per bulan, Gazan mulai menyewa ruangan untuk kantor sendiri lengkap dengan peralatan yang dibutuhkannya. Gazan juga berhasil membeli mobil untuk menunjang bisnisnya dan semakin luas distribusinya. Ramainya pemesan Zanana Chips tak lepas dari peran promosi gencar via Instagram, lalu menyebar ke Facebook, Line, dan Twitter. Dirinya sempat mengidentifikasi bila 80% konsumennya adalah perempuan berusia 17 hingga 30 tahun. Hobi belanja online, doyan ngemil, suka foto-foto, dan pengguna aktif Instagram. Di sanalah Zanana menampakkan diri. Sesekali lewat sejumlah tokoh idola konsumennya untuk membantu promosi. Sambutan hangat lantas diperoleh dengan banyaknya order. Fakta yang keenam yaitu reseller ikut kebanjiran. Zanana diakui belum punya outlet resmi, namun ia memberdayakan banyak reseller yang sebagian memiliki outlet untuk memasarkan Zanana. Saat ini jumlah reseller terdaftar sudah mencapai 600-an orang yang tersebar di 70 kota se-Indonesia. Reseller Zanana bahkan sudah merambah Papua dan Merauke. Sementara yang aktif sekitar 100 hingga 150-an orang, di mana penghasilan mereka rata-rata mencapai 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan. Syarat menjadi reseller Zanana Chips ternyata sederhana, yakni
mendaftar dengan biaya Rp50.000 serta membeli 50 bungkus Jana Chips. Per bungkus untuk reseller dihargai Rp15.000 dengan berat 200 gram. Sejumlah bonus diberikan bagi reseller berprestasi dalam penjualan. Misal, jika reseller berhasil mendapat 250 bungkus, maka bonus yang didapat juga Rp250.000. Gazan juga menuturkan lebih banyak penjualan, maka bonusnya juga akan lebih besar. Fakta yang ketujuh yaitu rahasia sukses. Omset mencapai ratusan juta, reseller banjir keuntungan. Tentunya banyak yang bertanya, bagaimana cara supaya mampu berhasil dalam berwirausaha. Gazan sendiri mengungkapkan menurutnya tak ada rahasia sukses dalam menjalankan bisnis Janana. Sebab semua orang pun sudah tahu, kesuksesan diraih dengan tidak berhenti berdoa, belajar, dan berusaha. Kegemaran Gazan membaca buku seputar bisnis, motivasi, mengikuti seminar, workshop, hingga training diakuinya menjadi kebiasaan untuk menjadi produktif. Ia juga mencontohkan pengusaha wartel yang sangat sukses di masanya, namun redup mendadak tergantikan layanan telepon genggam yang mudah serta praktis. Menurutnya seorang pengusaha harus mampu mengikuti segala perkembangan dunia yang semakin pesat. Bila tidak resikonya bakalan ketinggalan. Dan bukan tidak mungkin bisnisnya akan mati. Bisnis sebagai Gazan 100% bermasalah. Di dunia bisnis yang sempat dirintis sebelumnya, Gazan sempat rugi hingga 10 juta rupiah. Tapi ia yakin semuanya ada solusi. Bahkan Gazan sempat dibuat sedih lantaran ia mendapatkan sejumlah respon negatif dari orang-orang di awal berbisnis. Ungkapan meremehkan dan dipandang sebelah mata sudah membuat Gazan kenyang, tapi hal itu jugalah yang menambah semangatnya untuk membuktikan bisnisnya bisa jauh lebih sukses. Fakta yang ke-8 yaitu pemenang Diplomat Success Challenge. Dengan produk keripik pisang, pengusaha muda Gazan Aska Gavhara berhasil mendapat peringkat pertama kompetisi wirausaha Diplomat Success Challenge atau DSC 2016, mengalahkan 10 finalis lainnya. Dirinya berhak atas hadiah uang tunai sebesar 500 juta rupiah dari total hadiah yang besarnya mencapai 2 miliar rupiah. Menurut Ketua Dewan Komisioner DSC 2016, Gazan terpilih karena potensi Gazan sebagai entrepreneur yang tangguh terlihat dari leadership-nya yang menonjol serta keberaniannya dalam mengambil keputusan. Sebagai salah satu pemenang kompetisi wirausaha ini, Gazan merasa bersyukur bisa mendapat bantuan hibah, tambahan modal usaha, serta bimbingan manajerial dari tim DSC. Sejak saat itu Gazan bercita-cita bisa ikut menggerakkan anak muda seangkatannya untuk berani berwirausaha. Fakta yang ke-9 yaitu wakil Indonesia pada Halal Expo Japan. Jadi, sebagai salah satu pelopor keripik pisang modern, brand Janana Chips asal Bandung yang eksis di Indonesia ini baru saja melanggengkan sayap ke negara lain. Salah satunya negeri bunga sakura Jepang. Pada bulan November tahun 2017, Janana Chips dipilih oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung sebagai salah satu brand makanan yang mewakili Bandung dan juga Indonesia untuk berpartisipasi di acara Halal Expo Japan 2017 bersama dengan brand-brand halal dari berbagai negara. Halal Expo merupakan expo bisnis halal terbesar di Jepang yang diadakan oleh Food Diversity Inc. secara rutin. Halal Expo Jepang 2019 dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 November 2019 bertempat di Tokyo Metropolitan Industry dan Trade Center TED. Sebanyak 113 booth, 131 perusahaan berpartisipasi dan dihadiri pengunjung sebanyak 7.869 orang. Halal Expo Japan ini dijadikan Janana Chips sebagai kesempatan untuk mengenalkan produknya di pasar internasional
juga dijadikan untuk menjalin relasi dengan pengunjung yang kebanyakan adalah importir produk asal berbagai negara. Fakta yang terakhir yaitu Zanana Chips sudah tersebar di 70 kota. Berbagai strategi sudah diterapkan. Gazan telah berhasil membuat produk Zanana Chips menjadi booming. Keripik pisang ini digemari masyarakat dan laris di pasaran. Bahkan keripik pisang Zanana Chips sudah menjadi cemilan mewah lantaran banyak selebriti tanah air yang memamerkan saat mengonsumsinya. Gazan dan timnya terus berkomitmen untuk berinovasi dan tidak boleh cepat puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Di saat tahun kedua Zanana Chips beroperasi, Gazan dan tim memperbaiki desain kemasan Zanana Chips agar lebih efektif dan efisien, baik dari segi estetika maupun segi fungsional, sehingga terbentuklah desain kemasan seperti sekarang. Hingga saat ini Gazan dan timnya berhasil mendistribusikan Zanana Chips ke lebih dari 70 kota di Indonesia, Malaysia, Jepang, Brunei, Cina, dan Mesir melalui jaringan reseller, agent, dan distributor. Baiklah, sekian pembahasan 2 topik dari saya hari ini. Terima kasih.